Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, hadirin muslimin dan muslimat yang insyaallah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah, halal dan berkah. Tentu saja kita mensyukuri apa yang telah diberi dan kita tetap optimis terhadap apa yang kita minta sampai hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaannya kepada para sahabat yang telah membela dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini kita dapat menikmati nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ada satu kisah yang mungkin fiktif tetapi kita ingin mengambil ibrah atau pelajaran. Yaitu diceritakan ada dua orang anak kembar. Secara fisik tentu saja mirip, kembar, tetapi secara sifat berbeda sekali. Yang satu anak itu optimisnya tinggi banget, sementara yang saudaranya satu lagi itu sangat pesimis. Di hari ulang tahun mereka berdua, ayah ibunya kasih hadiah yang berbeda. Karena orang tuanya juga tahu anaknya yang satu ini, yang pesimis ini harus dikasih hadiah yang bagus, ya, yang agak mahal gitu ya, supaya dia senang. Sementara yang satu lagi itu hanya diberikan satu kotak kecil, tidak besar, yang isinya pun hanya rumput-rumput hijau. Rumput yang di luar sana diambil terus ditaruh di dalam kotak itu. Setelah itu hadiah itu diberikan di dua tempat yang berbeda di kamar mereka masing-masing, karena memang ingin melihat respon dari kedua anak yang tadi sifatnya berbeda. Nah, orang tuanya kemudian menghampiri yang pesimis tadi. Ternyata betul, ketika dia buka kotak mainannya yang besar, yang bagus, yang mahal tadi, tetapi dia yang responnya pertama kali adalah dia tidak senang. Macam-macam lah dia katakan bahwa mainan ini tidak cukup bagus, mainan ini mudah rusak, mainan ini sama dengan punya temannya punya, bahkan yang punya temannya jauh lebih besar secara ukuran dan lain sebagainya. Intinya dia tidak pernah merasa puas. Setelah itu pindah ke kamar yang sebelah, ke anak yang optimis. Ternyata anak itu sedang gembira, berteriak-teriak sambil membuang-buang rumput itu, melempar-lemparkan rumput hijau itu ke udara sambil berkata, "Wahai ayah, wahai ibu, kalian berdua tidak bisa membohongi saya. Saya tahu persis, saya yakin bahwa di balik hadiah rumput hijau ini pasti ada kuda poni yang menanti untuk aku." Artinya dia tetap optimis, menganggap bahwa oke lah hadiah yang dikasih hanya rumput, tapi dia tahu, dia merasa yakin, pede bahwa nanti ada kuda yang akan jadi memakan rumput ini. Optimis. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari manusia juga mengalami hal yang sama. Menganggap pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua sikap. Ya. Nikmat Allah, rezeki Allah itu selalu disikapi dengan dua sikap yang berbeda tadi. Seperti tadi, syukur atau tidak syukur, ya. Oleh karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayatnya, kalian mengira bahwa sesuatu itu buruk bagi kalian. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalian membenci terhadap sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kalian menyukai sesuatu sementara sesuatu itu buruk bagi kalian. Nah, Allah ingatkan, tidak semua yang kita pandang baik itu baik dan tidak semua yang kita pandang buruk itu buruk. Oleh karena itu, ketika misalnya lambat menikah, itu bukan sebuah keburukan.
bisa jadi ada kebaikan di situ. Belum dikaruniai keturunan, bisa jadi ada keberkahan kebaikan di situ. Belum diterima lamaran pekerjaan, ada kebaikan di situ. Dan kita tidak pernah tahu akan seperti apa ujung dari nasib kita, ujung dari setiap episode hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Ya. Oleh karena itu kemudian disusul dengan firman Allah yang menguatkan kita semua, fa inna ma'al usri yusra. Oke, ada kesulitan, tetapi semua kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan dilanjut dengan ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Seolah-olah ingin mengajarkan kepada kita, mari kita optimis. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu salah satu standar, salah satu hal yang menjadi kesepakatan kita sebagai umat Islam, sebagai muslim, sebagai mukmin, kita harus yakin dan percaya bahwa agama ini adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu sudah kesepakatan kita. Bahkan tadi waktu imam berdoa, itu kita aminkan. Doa yang paling ujung, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa keseimbangan. Ya Allah, berikanlah hidup yang baik di dunia ini dan berikanlah hidup yang baik di akhirat nanti. Itu kan doa keseimbangan namanya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, Al-Quran mengajarkan kita ada 4 macam manusia dalam konteks keseimbangan. Dalam konteks yang lebih khusus ekonomi. Ada 4 karakter, 4 model manusia yang ketika dia menghadapi persoalan ekonomi, dia menyikapinya dengan 4 macam. 1, yang pertama adalah seorang maslahah oriented economic man. Laki-laki ekonomi yang orientasinya adalah kemaslahatan. Nah, ini ada satu kata yang menarik, maslahat. Dari kata, dari huruf sod, lam dan ha, ya. Itulah yang kita sebut dengan islah, perbaikan. Ya. Muslih, orang yang memperbaiki. Soleh, orang yang baik. Tidak cukup orang soleh itu hanya untuk dirinya, maka muncullah tambah huruf mim di depannya. Yang tadinya soleh, baik bagi dirinya, ditambahin mim di depannya, muslih, bertambahnya huruf, bertambah makna. Apa itu muslih? Orang yang tidak hanya baik kepada dirinya, tetapi baik juga kepada orang lain. Jadi kebaikannya itu dia tularkan. Ya, ketambahan huruf, ketambahan makna. Nah, kita ulangi. Maslaha oriented economic man. Laki-laki, seorang laki-laki yang orientasi ekonominya, orientasi bermaslahat. Apa ciri-ciri karakter orang ini? Ya tadi, dia seimbang antara dunia dan akhirat. Apa ayatnya? Kan tadi kita bilang bahwa Al-Quran membagi 4 ayatnya. Yang pertama, ayatnya yang cocok, yang paling cocok. Mungkin ada yang lebih pas, wallahu alam. Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Wabtaghi itu kalau nggak salah apa diterjemahkan di situ? Ibtagha yabtaghi, kejar dengan sungguh-sungguh, cari dengan sungguh-sungguh. Wabtaghi fima, apa-apa yang sudah Allah berikan, ataqallahu daral akhirah, yang Allah berikan kepadamu daripada darul akhirah, negeri akhirat. Nah, itu satu. Belum titik ayatnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, engkau sekarang berada di dunia. Langit ada di atasmu, bumi ada di atas kakimu, engkau pijak. Engkau bukan orang akhirat sekarang, engkau sekarang orang dunia. Jangan lupakan statusmu sebagai manusia, engkau bukan malaikat. Statusmu sebagai manusia tambah lagi sebagai laki-laki. Kalau sudah laki-laki tambah lagi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Tapi kalau dilanjutin ayatnya, kenapa dia dapat gelar qawwamun?
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima anfaqu min amwalihim. Dia dapat gelar qawamun itu karena dia bima anfaqu, karena dia menafkahi keluarganya. Jadi ayat itu langsung, kenapa dia dapat qawam? Kenapa dia dianggap pemimpin? Ya dia menafkahi. Gitu. Maka ketika tugas ini tidak dilakukan dengan baik, hilang qawam itu. Ya. Dalam tanda petik, ketika tidak dikerjakan atau ditinggalkan dengan sengaja, kecuali ada alasan-alasan syar'i, sakit, tidak mampu, ada kelemahan. Nah disitulah nanti masuklah perbincangan fikih. Apakah istri boleh ikut bekerja? Nah, Islam mengatakan boleh, tapi ada klausul-klausul yang harus diikuti. Syarat 1, syarat 2, syarat 3. Bukan boleh dengan begitu saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka contohnya orang ini adalah seorang pengusaha yang menjalankan bisnisnya. Bisnisnya bukan bisnis sembarangan, bukan bisnis syubhat, apalagi bisnis haram. Dia perhatikan betul itu. Dan haram dia belajar juga. Haram itu terbagi dua. Kita ulang-ulang. Haramun lizatihi, haram lizatnya. Dia tidak jualan barang-barang yang zatnya haram. Wa haramun li ghairi zatihi, yang bukan zatnya. Apa? Proses transaksinya. Bendanya halal, tapi proses cara mencarinya pakai sikut, pakai ghish, menipu, pakai informasi yang disalah-salahin, pakai bersumpah palsu, wallahi billahi tallahi ini barang-barang bagus. Padahal barangnya udah barang gak bagus. Dia sembunyikan cacatnya. Dia pergi ke batas-batas kota. Orang-orang kampung yang mau masuk ke dalam kota jualan barang dia tahan. Dia bilang udah jual aja ke sini, ke saya. Harganya sama kok. Akhirnya pedagang desa jual ke dia. Nah, sementara itu setelah dia dapat barangnya, dia bawa ke kota, dia jual dengan yang lebih mahal. Itu sudah diatur semua. Tidak boleh yang kayak begitu. Seorang pebisnis yang menjalankan bisnis yang halal, tidak koma, dan mendonasikan sebagian dari hartanya lewat apa? Zakat yang wajib dulu, infak yang sunnah, kemudian yang wakafnya juga masuk. Ya, wakaf masuk, hibah masuk, hadiah kepada tetangga, hadiah kepada teman-temannya, hadiah kepada guru-gurunya, semua dia lakukan. Yang wajibnya masuk, yang sunnahnya juga masuk. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis beliau, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Bahkan dalam konteks Al-Quran, dalam konteks Al-Quran pun Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, yang belajar apa itu isi Quran, tafsirnya, asbabun nuzulnya, kemudian tajwidnya, kemudian tarikh sejarahnya, fikihnya dari ayat-ayat Al-Quran. Maka ada mata kuliah namanya Ayatul Ahkam, tafsir Ayatul Ahkam, tafsir ayat-ayat hukum, dia pelajari. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemudian dia ajarkan lagi kepada orang lain. Coba. Dia ajarkan kepada yang lain. Artinya apa? Tidak boleh kebaikan itu stop kepada diri kita. Harus diberikan kepada yang lain. Itu yang kita sebut dengan tanggung jawab sosial. Termasuk, nah ini yang juga harus kita highlight, yang harus kita tegaskan. Dia adalah orang maslahat. Maslahat itu definisinya bermanfaat bagi orang lain sekaligus tidak merusak dan mencelakakan orang lain. Karena nanti ada orang, oh, saya kan udah buat baik, tapi di sisi lain dia celakai orang, dia zolim sama orang. Jadi dia beranggap kosong-kosong. Saya zolim di sini, saya buat baik di sini. Enggak begitu. Kemaslahatan itu enggak begitu. Maka kaidah fikih lahir, kaidah fikih yang datang dari hadis Nabi, singkat hadis Nabi, sangat pendek, mudah dihafal. Kata Nabi SAW, la darar wa la dirar.
Kata doror itu sering kita dengar kalau di Al-Quran tentang masjid diror, masjid yang dibangun hanya untuk memecah belah umat. Nah itu kata diror itu di telinga ingat cerita itu. Nah kaidah itu mengatakan la doror wala diror, jangan bahayakan dirimu, kamu harus selamat, keluargamu harus selamat, tapi jangan juga bahayakan orang lain. Contoh yang paling gampang, pulang sholat isya nanti sendal hilang. Kalau dia sendalnya hilang, kalau dia tidak paham kaidah ini, dia cari sendal orang lain. Yang orang lain yang hilang lagi, dia cari lagi yang berikutnya. Maka yang paling akhir pulang itu yang kena. Ustadz yang paling akhir pulang. Nah, sendalnya yang hilang. Tidak bisa. Hilang sendal, jangan ambil orang lain punya. Dan ini kita perhatikan banyak terlanggar. Di jalanan banyak dilanggar. Berhenti seenaknya, beli gorengan. Jalan yang model cuma dua sempit. Berhenti di sini beli gorengan. Ini bikin macet. Buang sampah dari mobil. Tok. Banyak hal-hal yang mengganggu orang lain. Punya mobil, gak ada parkiran, parkir di depan rumah, menghalangi lalu lintas. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Parkir, cara parkir aja kita perhatikan. Ini udah sempit, dia tutup lagi di sini. Orang mau keluar nggak bisa. Kita mikir, saya kalau begini, ini nyusahin orang lain nggak? Ini adalah maslaha oriented economic man. Laki-laki, seorang pria yang selalu orientasinya itu maslahat. Mau kasih manfaat sama orang, tidak mau kasih mudarat sama orang. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lawan dari maslahat oriented economic man. Yang kedua, lawannya adalah konvensional economic man. Laki-laki ekonomi konvensional. Apa itu laki-laki ekonomi konvensional? Standar. Orientasinya itu materialistik. Yang penting saya untung, mengejar keuntungan duniawi, kekayaan, status sosial, macam-macam, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai spiritual. Kalau yang tadi yang kelompok pertama itu dia masih perhatikan, ini dilarang sama agama, ini nggak boleh. Kalau yang kedua ini nggak mau dia, masa bodoh dengan orang lain, ya. Prinsip ekonominya yang dia pakai adalah efisiensi dan maksimalisasi keuntungan. Dan itu yang diajarkan dalam teori-teori ekonomi. Mahasiswa yang masuk jurusan ekonomi diajarkan di semester 1, semester 2. Apa itu teorinya? Modal sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya. Sudah. Kalau dia tidak diikuti dengan ilmu akhirat, tidak diajarkan mahasiswa itu, udah dia membesar dengan teori tadi. Ya penting untung. Kalau bisa, kalau boleh modal paling kecil, untung paling gede. Dan hari ini kita buktikan. Mayoritas umat ini, generasi mudanya terutama, itu berangkat dari teori ini. Buktinya apa? Judi online. Saya ternyata baru tahu PPATK merilis data bahwa generasi muda di Indonesia yang kena pinjol paling tinggi se-Indonesia, nomor 1 Kota Bogor, nomor 2 Kabupaten Bogor, sama-sama Bogor. Baru yang lain-lain saya nggak hafal. Ya. Judi online itu kan modal sekecil-kecilnya, goceng berapa ya? 5.000. Nah, goceng 10.000. Dan memang yang banyak berjudi online itu yang kecil-kecil, 10.000. Harap untung 100.000. Berapa persen itu? Berapa persen itu? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis beliau, al-kharaj, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Al-kharaj bid-dhaman. Yang kira-kira kalau diterjemahkan itu high risk, high return. Kalau mau dapat untung banyak, maka siap-siap menerima resiko yang besar. Kalau resikonya kecil, harap untung banyak, mustahil.
Oleh karena itu, kenapa pebisnis itu diberikan apresiasi oleh Nabi? At-tajir as-saduqul amin, pedagang, pebisnis yang jujur, yang amanah, al-amin, ma'an nabiyyin, nanti di yaumul qiyamah dia akan duduk setara dengan para nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, orang-orang syahid, wassalihin, orang-orang salih. Saya cari hadis, ada nggak kira-kira dosennya yang dapat hadis kayak gitu? Sesungguhnya dosen akan sama bersama para nabi, nggak ketemu saya. Yang dapat pebisnis. Kenapa bisa pebisnis? Karena memang mereka itu rentan sekali tergoda dengan dunia. Tapi ketika dia berhasil mengalahkan dunianya, dia tetap bisnis yang halal, yang tadi yang nomor satu, dia dapat posisi itu. Jamaah yang dirahmati Allah, apa dalil Al-Qur'annya? Pokoknya harus ke situ dalilnya. Dalilnya adalah di surat Al-Fajr ayat 15-17. Al-Fajr ayat 15-17. Adapun manusia itu, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberi oleh Allah kesenangan, maka dia berkata, Rabbi akraman, Rabb Tuhanku memuliakanku. Tetapi apabila Allah mengujinya, membatasi rezekinya, maka dia langsung ngomong, wa Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Jadi dia memposisikan Tuhan itu sebagai tempat duit saja, sebagai tempat kesenangan saja, tidak siap untuk diuji. Pikirannya memang materialistis, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, jika diberi dia senang, jika tidak diberi dia marah. Hadis riwayat Bukhari. Ini bahaya orang yang kedua ini. Jelas, orang yang hanya memikirkan materialisme, maka dia sangat mudah untuk menzolimi orang lain. Pagar laut, sikat. Pagar udara kalau perlu. Sertifikat kepemilikan apa? SHU, sertifikat hak udara. Semua dikapling-kapling. Padahal itu kan milik bersama, milik negara, ya. Air, api, apa itu? Pasal 33, air, api dan itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Kok bisa ada segelintir orang, ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pebisnis yang seperti ini, konvensional man ini, maka semua halal haram hantam. Halal haram hantam. Ya, riba tidak ada masalah. Syubhat jalan terus. Membahayakan orang lain enggak peduli. Yang penting aku untung. Nah, yang nomor 3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita Isya sampai jam 19? Oh iya, supaya saya ukur-ukur juga ini. Kalau nggak kelar nanti nggak selesai kan? 19.20 sekarang. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, ascetic economic man. Apa itu ascetic? Laki-laki ekonomi yang asketik. Asketik itu dia ciri-cirinya lepas dari dunia, spiritual, zuhud. Ya. Pokoknya dia udah nggak peduli sama dunia, ya. Sederhana. Nah ini hati-hati juga, kata sederhana dengan asketik agak-agak tidak pas, karena kita disuruh untuk sederhana, ya. Tapi cirinya adalah orang ini tidak peduli sama dunia, dia udah tinggalkan. Ayatnya yang dipakai dalil dia ini adalah Al-Hadid ayat 20, Al-Hadid ayat 20. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Udah, pakai ayat ini, dia udah nggak mau dunia, akhirat aja. Apalagi dia habis dapat hadis dibacakan oleh Ustadz, hadis riwayat Bukhari, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Wah sudah, tidak seimbang memang, sudah mulai tidak seimbang. Dari nomor 2 sama nomor 3 sudah tidak seimbang.
Yang nomor 2 terlalu dunia, yang nomor 3 terlalu akhirat. Masih ingat cerita 3 orang datang kepada rumah Nabi. Nabi nggak ada, yang diketemui Aisyah, yang ditemui Aisyah. Maka 3 orang tadi nanya, ya ibu, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, bagaimana sih Rasul itu di rumah? Ceritalah Aisyah begini. Nah 3 orang ini kemudian bikin konklusi, bikin kesimpulan. Saya, kata satu orang, sudah tidak pernah akan tidur malam lagi. Saya akan qiyamul lail sepanjang malam. Yang kedua, saya tidak akan berhenti puasa terus. Yang ketiga, saya tidak mau lagi menikah, karena menikah itu membuat cinta saya terbagi. Saya cinta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 kesimpulan tadi. Ketika Nabi pulang, diceritakan 3 kesimpulan tadi. Nabi marah. Nabi tidak senang. Maka lahirlah hadis Nabi yang cuma kita tahu selama ini ujungnya. Apa itu ujung hadisnya? Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, falaisa minni, maka bukan golonganku. Kan sering hadis itu di ujung itu yang sering diulang-ulang. Padahal kalau baca hadis, baca dong yang sebelumnya. Itu satu paket. Ternyata kalimat siapa yang tidak mengikuti sunnahku, bukan golonganku, itu menceritakan 3 orang tadi. Apa 3 orang tadi? Kesimpulannya tidak seimbang. Tidak seimbang dalam memaknai, bahkan dalam konteks ibadah. Tidak mau menikah, qiyamul lail terus. Itu kan kejadiannya sama Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar yang disaudarakan oleh Nabi, Muhajirin sama Ansar. Abu Dzar dikawanin sama siapa ya? Saya lupa. Jadi Abu Dzar itu ada kawannya yang dari Mekah. Abu Dzar ini sudah tidak mau lagi nyentuh istrinya. Tiap malam zikir, qiyamul lail, enggak berhenti-berhenti. Puasa, siang hari puasa. Akhirnya kawannya ini datang ke Abu Dzar untuk menyelesaikan masalah suami istri ini. Akhirnya panjang ceritanya, saya singkat saja. Akhirnya dia disadarkan, Abu Dzar, kamu nggak boleh begitu. Tubuhmu punya hak, matamu punya hak, istrimu punya hak, anak-anakmu punya hak. Nggak boleh kamu begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada larangan menikmati dunia. Cepat ya saya sampaikan. Bagaimana para ulama, sebelum cerita ulama yang menikmati dunia, ada ulama-ulama yang menikmati dunia, tetapi akhiratnya juga jalan. Tapi sebelum saya cerita itu, kita ambil surat Al-A'raf ayat 32. Al-A'raf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Coba itu. Ayatnya sangat-sangat spesifik. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapakah pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Ayatnya spesifik. Kenapa kalian haramkan diri kalian daripada menikmati yang telah aku berikan? Nikmatilah. Silakan nikmati, makan, minum, pakaian, bersenang-senang, silakan. Ayatnya surah Al-A'raf ayat 32. Di surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Makan yang baik-baik. Wa'malu salihah, tapi beramallah yang baik, yang soleh-soleh. Inni bima ta'maluna alim. Apa yang kalian lakukan, aku tahu. Jadi nggak ada larangan menikmati dunia. Contoh, orang soleh yang menikmati kekayaan harta benda. Saya tanya sama bapak-bapak, jamaah sekalian. Kenalkan sahabat-sahabat Rasul yang kaya? Abdurrahman bin Auf, Utsman. Kasih saya riwayat, kasih kalau ada, kalau saya soalnya saya nggak temu. Ceritakan ke saya riwayat bahwa Abdurrahman bin Auf, bahwa Utsman bin Affan di akhir-akhir hidupnya berhenti dari berdagang. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Saya belum ketemu.
Saya belum pernah mendapatkan riwayat yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf setelah Rasulullah SAW wafat sudah tidak lagi menjalankan bisnisnya. Saya nggak ketemu itu. Yang saya ketemu malah wakafnya Utsman bin Affan yang sumur itu sampai hari ini masih ada dalam bentuk kebun, dalam bentuk sumur masih ada, bahkan sudah dalam bentuk rekening tabungan di bank di Saudi. Artinya proses ekonomi yang dimulai oleh Utsman bin Affan itu jalan sampai hari ini. Lewat wakaf. Lewat wakaf. Coba lihat. Saya itu mikir. Bagaimana kalau dengan Nabi? Nah, ini pertanyaan menarik. Apakah Nabi berhenti dari bisnis ketika beliau diangkat jadi Rasul? Nah, itu pertanyaan menarik. Apakah Nabi berhenti? Ayo, Pak. Yes. Nabi berhenti, tapi tidak total, karena Nabi sudah mencapai makom pasif income. Bisnisnya sudah dijalankan sama yang lain, tetapi beliau sudah mengatur semuanya dengan baik. Beliau fokus ke dakwah. Bukan Nabi tinggalkan, enggak. Yang menarik adalah diceritakan dalam riwayat Nabi itu wafat cuma punya harta sedikit ya. Kenapa cuma punya sedikit? Padahal punya bisnis. Ya karena hasil bisnisnya dibagi-bagi. Ya. Yang tadi yang nomor 1, maslahat oriented economic man. Laki-laki ekonomi yang orientasinya adalah manfaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ya, Abdurrahman bin Auf. Emasnya dibagi kepada ahli warisnya, saking banyaknya harus dipecah-pecah pakai kapak. Ya, tidak pakai timbangan. Utsman bin Affan, menantu Nabi, seumur-umur dalam riwayat makan harus daging, gak tempe. Bukan kelasnya Utsman bin Affan, karena memang dia gak bisa. Tahu tempe gak? Daging. Ya tapi jangan tanya soal sedekahnya Utsman bin Affan, banyak. Siapa lagi nih? Ibnu Mubarak. Sekali dia hajikan orang, 300 orang dia hajikan. Dia saudagar kain sutra. Imam Al-Lais bin Sa'ad, sahabat santrinya Imam Malik. Lais bin Sa'ad. Imam Malik cerdas, Al-Lais ini tidak terlalu. Dia tahu Imam Malik cerdas, dia hartanya dia biayai Imam Malik. Wahai saudaraku Malik, silakan kamu yang terus S2, S3. Aku cukup S1. Tapi hartaku banyak. Silakan kau jalan terus. Setelah Imam Malik jadi ulama besar, dia tidak lupakan temannya itu. Hadiah manfaatnya tetap dia kirimkan ke situ. Jadi banyak ulama yang kaya-kaya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh menikmati kekuasaan juga ada. Ya, tapi waktu membatasi kita. Kita pindah ke yang nomor 4. Ini yang lebih parah lagi. Kita kira cuma nomor 2 parah, nomor 3 parah. Nomor 4 lebih parah. Apa itu? Apathetic economic man. Apathetic itu orang yang putus asa. Dunia tidak, akhirat juga tidak. Di surat Yusuf, saya tidak tahu ayat keberapa, tapi kalau di halaman mushaf itu dia ada di sebelah kiri halaman ayat paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah. Tidaklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir. Ternyata parah juga ya. Bahaya juga rupanya. Berputus asa itu mengeluarkan kita dari iman, masuk ke area kafir. Ayatnya bunyinya begitu kok. Berputus asa dari rahmat Allah tidak boleh dalam Islam. Tetap optimis.
Masalah memang datang, tetapi yakin masalah akan selesai. Dia tidak pernah akan di situ-situ saja. Oleh karena itu, ketika ada di antara kita yang pernah mengalami atau sedang sekarang mengalami posisi berputus asa, ada masalah dengan akidahnya. Satu, indikator yang harus diwaspadai ketika orang sampai pada putus asa yang betul-betul udah nggak tahu mau ngapain. Pertama, ada masalah di akidah. Yang kedua, ada masalah hubungan dengan Allah, ibadah. Ibadahnya pasti perlu dikoreksi. Entah itu yang wajib atau yang sunnah. Qiyamul lailnya sudah hilang. Sama maksiat. Nah udahlah. Sehingga masalahnya nggak kunjung kelar. Karena Allah sendiri mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi atas masalah yang dia hadapi. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara di akhir kajian kita untuk menjawab orang-orang yang putus asa ini, yang punya masalah soal akidah, punya masalah hubungan sama Allah, masalahnya nggak kelar-kelar. Ada 3 yang harus segera dilakukan. 1, segera beristighfar. Karena ternyata kata Al-Quran, penyebab masalah kita nggak kunjung selesai karena dosa. Itu di ayat apa ya? Saya lupa. Mohon maaf. Bunyinya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma min musibatin wa ma asabakum min musibatin, tidaklah musibah yang kamu hadapi, fabima kasabat aidikum, itu akibat perbuatan tangan kalian. Jadi masalah nggak selesai karena banyak dosa, banyak maksiat, belum ditobati. Maksiat sama Allah, sama maksiat sama manusia. Hutang belum dibayar, bikin susah orang. Kemudian tidak kasih nafkah yang benar sama istri. Kemudian menyanyiakan orang tua, tidak peduli sama orang tua. Kemudian hak anak juga diembat. Anak yang harusnya dapat jatah yang bagus, tapi uang habis dipakai untuk kesenangan pribadi. Dan kesenangannya, mohon maaf, bisa jadi sesuatu yang memang ada perdebatan. Misalnya apa? Ya, mohon maaf, ngerokok. Ya, bapak-bapak yang ngerokok jangan tersinggung. Kalau bapak-bapak merokok, semuanya masih terhandle dengan bagus, ya alhamdulillah. Tapi nauzubillah min zalik, uang rokok lebih banyak kepake, uang lebih banyak kepake ke rokok daripada untuk anak dan istri. Yang kedua yang harus segera dilakukan setelah berzikir, beristighfar dan bertobat, yang kedua adalah segera sholat. Karena kadang-kadang kalau ada masalah kita lebih cepat cari manusia. Padahal Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat sekian, auzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan itu memang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali sama orang khusyuk. Nah, ini yang kata kalimat terakhir khusyuk ini yang harus digarisbawahi bapak-bapak. Karena bukan sekedar sholat, khusyuknya ini harus kita manfaatkan. Wudunya kena semua enggak anggota tubuh. Pakaiannya, kadang-kadang kita sholat, mohon maaf, baju kaosnya ruku sama sujud keangkat, akhirnya celananya yang dia pakai ke bawah, akhirnya kulitnya bagian ini kebuka. Aurat bukan itu? Aurat, Pak. Sholat capek-capek ternyata aurat, gak diterima. Pak, kalau ada yang ketemu begitu langsung samperin.
Kasih nasihat baik-baik setelah sholat. Kasihan. Karena nanti dia sholatnya yang berkali-kali batal, nggak ada yang dihitung sama sekali. Kasihan, rugi banget. Ya. Jadi kualitas sholatnya. Sama yang perlu diingat juga adalah sholat malamnya. Sudah lama nggak sholat malam sama istri. Sudah lama rumah itu tengah malam sepi. Rumah-rumah kita itu jam 1, jam 2 sepi. Coba bunyi jangkrik. Gak ada orang yang baca Quran. Gak ada yang bangun walaupun cuma 2 rakaat di rumah itu. Rumah itu sepi dari yang kayak gitu-gitu. Udah. Bangun Pak. Bangun. Jadilah penjaga cahaya Allah di rumah-rumah kita masing-masing. Nurullah, supaya nurul Allah itu turun. Lewat Bapak bangun, subuh Bapak bangunkan anggota keluarga. Kemudian semuanya dipastikan sholat subuh. Yang terakhir, yang ketiga, karena di situ ada komat 6 menit lagi. Yang ketiga yang harus dilakukan setelah istighfar, sholat, yang ketiga adalah berdoa. Kata Rasulullah SAW, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Tapi ingat, senjata itu benda mati. Panah sebagus apapun, tapi kalau tidak dilepas dari busurnya, malah dia kena. Pistol secanggih apapun, tapi kalau nggak diginiin, mana keluar pelurunya. Tombak setajam sebagus apapun, tapi kalau nggak ditembak, nggak dilemparin, ya cuma di tanah, cuma didiam sih. Artinya apa, Pak? Doa kita panjang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma yassir umurana. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Doa. Tapi makanannya haram. Minumannya haram. Masyrabuhu haram. Itu hadis ya. Kalimat ini bunyi hadis. Masyrabuhu haram. Minumannya haram. Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya dari yang haram. Kata Rasulullah SAW, fa kaifa yustajaba lahu. Bagaimana diijabah itu doa? Bagaimana senjata itu jadi mempan? Gak ada. Senjatanya makan tuan. Senjatanya tumpul. Kenapa? Gak pernah diasah. Tumpul dengan maksiat, tumpul dengan makan makanan haram. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Jangan main-main dengan makanan ini, Pak. Oleh karena itu, kenapa musuh-musuh Islam berusaha keras supaya kita tidak makan makanan yang halal? Katanya kode babi itu dirubah sekarang supaya orang nggak ngeh, ya. Kita harus jeli melihat ini haram nggak, ini halal nggak, supaya kita makan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya kira itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mohon dimaafkan karena keasikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.